Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan di pertemuan ini kita sudah bertemu di minggu keempat dan pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang perancangan tampilan. Oke, salah satu kriteria yang penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik yang harus dimiliki oleh perancang tampilan, jiwa seni yang memadai, kemudian mengetahui selera user secara umum. Seseorang perancang harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang telah dia kerjakan selama ini, kemudian sebagai bahan untuk evaluasi pembuatan tampilan yang baru atau memperbaiki tampilan sebelumnya. Nah, kita harus ingat bahwa program yang kita buat itu ialah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Cara pendekatan pada jenis program aplikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Special Purpose Software dan General Purpose Software. Kita bahas terlebih dahulu tentang Special Purpose Software. Nah, Special Purpose Software ini merupakan program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus pula. Nah, kelompok user dapat dengan mudah diperkirakan baik dari sisi keahlian maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Misalnya seperti program inventory gudang, pengolahan data akademis mahasiswa, dan pelayanan reservasi hotel. Nah, kemudian ada juga beberapa pendekatan yang digunakan dalam Special Purpose Software. Yang pertama ada User Centered Design Approach atau sering disingkat dengan UCD. Perancangan dan user bersama-sama membuat tampilan antarmuka. Jadi ada kerjasama antara si perancang dan si user untuk membuat tampilan antarmuka itu bersama. Dan kemudian pendekatan yang kedua yaitu adalah User Design Approach. Artinya hanya user yang membuat tampilan antarmuka. Kalau tadi sudah kita bahas tentang special purpose software, berikutnya kita akan membahas tentang general purpose software. Nah, ini merupakan program aplikasi yang akan digunakan oleh berbagai macam kalangan user. Biasanya perancangan dapat dilakukan atau dapat melakukan sebuah pemaksaan kepada user untuk menerima tampilan antarmuka yang sudah dirancangnya, walaupun itu dapat memberikan dampak program tersebut tidak laku. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah user dapat melakukan perubahan tampilan sesuai dengan keinginan sendiri atau di customize sendiri. Misalnya seperti user bisa berubah warna dasar untuk pengaturan desktop dan wallpaper, screensaver, dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa komponen antarmuka pengguna. Yang pertama itu model pengguna. Model pengguna memungkinkan user untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang apa yang dikerjakan oleh program, bahkan oleh user yang sama sekali tidak mengetahui teknologi komputer. Lalu yang kedua, bahasa perintah. Nah, bahasa perintah yang digunakan ini sedapat mungkin menggunakan bahasa alami. Kemudian adanya feedback ataupun umpan balik. Nah, kemampuan sebuah program yang membuat user untuk mengoperasikan program itu sendiri, kemudian adanya tampilan informasi yang akan digunakan untuk status informasi ataupun informasi dari program ketika user melakukan suatu tindakan. Ada beberapa urutan perancangan yang mulai dari pemilihan ragam dialog. Nah, untuk pemilihan ragam dialog ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Kemudian kita langsung saja ke tahap yang kedua, yaitu perancangan struktur dialog. Nah, perancangan struktur dialog ini melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu perancangan format pesan. Artinya kita harus merancang dan menentukan tata letak tampilan, keterangan tekstual secara rinci, dan efisiensi inputting data harus mendapatkan perintah atau perhatian yang lebih karena harus difokuskan. Kemudian yang keempat yaitu perancangan penanganan kesalahan yaitu eh, apabila apabila terjadi beberapa kesalahan, maka harus ada validasi pemasukan data, ada juga proteksi user dan pemulihan dari kesalahan dan terakhir penampilan pesan salah tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Nah, artinya pada saat validasi pemasukan data itu seperti misalnya jika user memasukkan bilangan positif, namun dia memasukkan data yang negatif atau nol.
maka harus ada mekanisme untuk pengulangan masukan data tersebut. Kemudian yang kedua, proteksi user. Nah, proteksi user ini yaitu program memberi peringatan ketika user melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya seperti penghapusan berkas. Kemudian yaitu pemulihan dari kesalahan, yaitu tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Nah, yang kelima tadi yaitu perancangan struktur data. Oke, dalam perancangan struktur data ada beberapa urutan penyajian juga yang harus dilakukan. Yang pertama itu urutan penyajian yaitu disesuaikan dengan model penggunanya. Kemudian ini ada kelonggaran seperti adanya jarak antar spasi, antar perintah, atau penempatan yang khusus pengelompokan data yang saling berkaitan. Kemudian yang ada ketiga yaitu relevansi, yaitu hanya pesan-pesan yang relevan saja yang ditampilkan di layar. Dan konsistensi yaitu menggunakan suku kata yang konsisten untuk menjelaskan sesuatu. Dan terakhir kesederhanaan. Nah, artinya bisa menggunakan singkatan-singkatan yang mudah dipahami oleh kalangan. Oke, perancangan tampilan berbasis grafis. Nah, yang pertama yaitu adanya ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Artinya seperti adanya gambar disket, printer itu kita bisa membuatnya sebagai objek-objek yang dapat dimanipulasi. Kemudian urutan visual dan fokus pengguna. Misalnya seperti ada tanda ketip pada kursor atau penggunaan warna yang berbeda. Lalu yang ketiga ada struktur internal. Struktur internal ini berguna untuk menunjukkan bahwa objek yang sedang dihadapi dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan user. Lalu kosakata grafis yang konsisten dan sesuai seperti misalnya ada yang gambar disket, printer yang seperti ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi tadi. Kemudian adanya kesesuaian dengan media atau informasi yang akan disampaikan. Jadi antara media atau informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Nah, cukup pertemuan kita pada minggu ini. Kita pertemuan keempat sudah, berarti pada saat minggu kelima kita akan melaksanakan kuis. Saya cukupkan pertemuan kita pada minggu ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.